Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia melihat bahwa Bank Insurance berperan besar dalam meningkatkan total pendapatan premi asuransi jiwa pada kuartal pertama 2021. Bank Insurance menyumbang 53% premi asuransi jiwa pada periode ini. Nilai total pendapatan premi asuransi jiwa mencapai 57,45 triliun rupiah pada kuartal pertama 2021. Hal ini disampaikan oleh Ketua AAJI Budi Tampu-Bolon dalam jumpa pers baru-baru ini. Pertumbuhan total premi terutama didorong oleh pertumbuhan dari saluran distribusi bank assurance, yaitu sebesar hampir 56% dengan kontribusi terhadap total premi sebesar 53%. Sementara perlambatan terjadi pada saluran distribusi keagenan dan telemarketing masing-masing mengalami perlambatan sebesar 5,8% dan 14,3%. Pertumbuhan juga terjadi pada saluran distribusi alternatif, yaitu di luar agensi bank assurance dan telemarketing, di mana mengalami pertumbuhan sebesar 35% dengan kontribusi terhadap premi sebesar 18,8%. Next slide, please. Total pendapatan premi berdasarkan jenis produk. Untuk jenis produk unit link, Bapak Ibu, rekan-rekan media dapat kami sampaikan, total pendapatan premi mencapai 35,8 triliun rupiah atau mengalami pertumbuhan sebesar 31,7% dibandingkan periode yang sama tahun lalu yang hanya sebesar 27,2 triliun rupiah dan memiliki kontribusi sebesar 62,4% dari keseluruhan total premi industri asuransi jiwa Q1 kuartal 1 tahun 2021. Jadi Bapak Ibu, unit link mengalami peningkatan signifikan yaitu sebesar 31,7%. Hal ini menunjukkan bahwa produk unit link masih diminati masyarakat karena nasabah mendapatkan dua manfaat sekaligus, yaitu proteksi asuransi dan juga investasi dalam satu produk, dalam satu layanan. Sedangkan untuk jenis produk asuransi tradisional, total pendapatan preminya tercatat sebesar 21,6 triliun rupiah, juga mengalami pertumbuhan sebesar 23,4% dibandingkan tahun sebelumnya yang hanya 17,5 triliun rupiah dan memiliki kontribusi sebesar 37,6% dari keseluruhan total premi industri asuransi jiwa. Next slide, please. Total pendapatan premi berdasarkan jenis pembayaran. Berdasarkan jenis pembayarannya, produk premi tunggal dan reguler mengalami pertumbuhan, di mana produk premi tunggal, new business, mengalami pertumbuhan 59,9%, hampir 60%. Adapun produk premi reguler itu mengalami pertumbuhan hampir 5% dibandingkan kuartal 1 tahun lalu. Total pendapatan premi berdasarkan jenis pembayaran premi pada kuartal 1 tahun 2021 adalah sebagai berikut. Single premium, premi tunggal sebesar 30,6 triliun rupiah, dan reguler premium sebesar 26,8 triliun rupiah. Next slide, Bapak Ibu. Total pendapatan premi berdasarkan jenis tertanggung. Nasabah individu, untuk nasabah individu, total pendapatan premi mencapai hampir 50 triliun rupiah, persisnya 49,9 triliun rupiah, atau mengalami pertumbuhan 31,1% dibandingkan tahun lalu yang hanya sebesar 38,06 triliun rupiah dan berkontribusi sebesar 86,9%. Untuk pertanggungan kumpulan, nasabah kumpulan, total pendapatan premi tercatat sebesar 7,55 triliun rupiah. Ini juga mengalami pertumbuhan sebesar 13,3% dibandingkan periode yang sama tahun lalu yang hanya tercatat sebesar 6,66 triliun rupiah dengan kontribusi sebesar 13,1% terhadap total premi. Next slide, please. Pendapatan premi baru bank assurance. Ya. Next slide, please.
Oke, mungkin hanya di tempat saya yang agak terlambat munculnya tayangnya slide yang berdasarkan bank assurance. Menariknya, pertumbuhan total premi ini lebih banyak didorong oleh peningkatan premi yang masif, yang signifikan dari saluran distribusi bank assurance. Pertumbuhan dari moda saluran yang memanfaatkan kerjasama antara perbankan dan asuransi ini mengalami pertumbuhan sebesar hampir 56% dari periode yang sama tahun lalu, dan lebih menakjubkannya lagi, lebih membanggakannya lagi, bank assurance memiliki kontribusi lebih dari separuh dari total premi yang didapatkan di kuartal pertama tahun ini, tepatnya sekitar 53%. Next slide. Pertumbuhan premi bisnis baru berdasarkan saluran distribusi. Pertumbuhan premi bisnis baru terutama dipengaruhi oleh pertumbuhan dari saluran distribusi bank assurance sebesar 72,9% dengan kontribusi sebesar 68,1% terhadap total premi bisnis baru. Sementara perlambatan terjadi pada saluran distribusi keagenan sebesar 17,7%. Adapun saluran distribusi alternatif, total pendapatan premi mencapai 6,11 triliun rupiah atau tumbuh 35,8% dibandingkan periode yang sama tahun lalu yang hanya tercatat sebesar 4,50 triliun rupiah. Pertumbuhan premi bisnis baru berdasarkan jenis produk dan tipe pembayaran. Jika kita lihat berdasarkan jenis produknya, produk tradisional bertumbuh 21,2% dari 11,93 menjadi 14,46 triliun rupiah. Sementara produk unit link bertumbuh 60,1% dari 14,10 triliun rupiah menjadi 22,58 triliun rupiah. Kami dari AAJI senantiasa melihat animo ini sebagai suatu peluang, sebagai suatu opportunity untuk terus memberikan edukasi mengenai pemahaman produk asuransi yang tepat beserta risiko-risiko yang dimilikinya. Program edukasi ini sudah giat kami jalankan, juga sudah giat dijalankan oleh setiap anggota kami. Jika teman-teman media sempat melihat kanal media sosial kami, Instagram, sudah ada beberapa postingan yang berjalan. Dan bahkan kami sudah menggandeng dan mengajak para anggota kami untuk menjalankan edukasi dengan tujuan yang sama. Berdasarkan jenis pembayarannya, produk premi tunggal mengalami pertumbuhan sebesar 59,9% dari 19,14 triliun rupiah menjadi 30,61 triliun rupiah. Premi reguler mengalami perlambatan sebesar 6,8% dibandingkan kuartal 1 tahun 2020. Dari 6,89 triliun rupiah menjadi 6,42 triliun rupiah. Slide berikutnya, total premi bisnis baru berdasarkan jenis tertanggung. Total pendapatan premi bisnis baru yang dikontribusikan oleh asuransi individu, asuransi perorangan, adalah sebesar 88% dari total pendapatan premi, mencapai 32,58 triliun rupiah, atau tumbuh 49% dibanding tahun sebelumnya sebesar 21,87 triliun rupiah. Sementara Bapak Ibu, rekan-rekan media, asuransi kumpulan juga mengalami pertumbuhan sebesar 7% dengan kontribusi sebesar 12% terhadap total premi bisnis baru, dan total pendapatan premi tercatat sebesar 4,46 triliun rupiah atau tumbuh 7% dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar 4,17 triliun rupiah.